Kasus yang pertama yaitu kasus sengketa pajak Amazon di Italia. Kasus ini merupakan sengketa pajak antara Amazon dan otoritas Italia. Guardia di Finanza menduga Amazon mengalihkan keuntungan ke Luxembourg untuk mendapatkan tarif pajak lebih rendah, padahal perusahaan dinilai telah memiliki pangkalan tetap di Italia yang tidak dilaporkan secara resmi. Untuk membuktikan dugaan tersebut, dilakukan penggeledahan di kantor Amazon di Milan guna menelusuri dokumen, bukti digital, serta aktivitas manajerial. Penyelidikan juga mencakup pihak lain seperti auditor eksternal yang diduga turut mendukung struktur pajak tersebut. Selain itu, kasus ini memiliki kasus yang kompleks karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran bea cukai atas impor barang dari Cina. Di sisi lain, Amazon ini membantah semua tuduhan yang menyatakan telah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan juga menilai langkah hukum yang diambil terlalu agresif dan berpotensi mempengaruhi iklim investasi di Italia. Kasus ini menyoroti perdebatan tentang di mana keuntungan perusahaan multinasional seharusnya dikenai pajak secara praktik pengalihan laba lintas negara. Baik, selanjutnya yaitu tentang analisis kasus dugaan penggelapan pajak oleh Amazon terjadi karena otoritas pajak di Italia menemukan indikasi bahwa perusahaan tersebut sebenarnya menjalankan aktivitas bisnis besar di Milan dan di wilayah Italia lainnya. Tetapi keuntungan yang diperoleh justru dilaporkan ke Luxembourg yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini membuat pajak yang dibayar di Italia menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga negara diduga mengalami kerugian. Penggeledahan yang dilakukan oleh Guardia di Finanza menunjukkan bahwa dugaan ini dianggap serius karena bukan hanya kesalahan administrasi, melainkan kemungkinan ada strategi untuk mengurangi pajak. Nah, dugaan semakin kuat karena Amazon diketahui memiliki karyawan dan aktivitas operasional di Italia. Bahkan sempat merekrut kembali ratusan pegawai yang dinilai sebagai bukti bahwa perusahaan memang sudah lama beroperasi secara nyata di sana. Selain itu juga, penyelidikan juga mencakup dugaan pengurangan pajak atas barang impor dari China melalui platform e-commerce, sehingga potensi pajak yang hilang tidak hanya dari laba perusahaan, tetapi juga dari transaksi perdagangan. Lalu di sisi lain, Amazon membantah tuduhan tersebut dan menyatakan telah membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, serta menganggap tindakan hukum ini dapat mengurangi minat investasi di Italia. Namun, secara kritis, penegakan pajak seperti ini justru bertujuan menciptakan keadilan agar perusahaan besar dan perusahaan lokal membayar pajak secara seimbang. Secara keseluruhan, kasus ini juga menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dapat memanfaatkan perbedaan aturan pajak antar negara untuk menekankan beban pajak, sementara negara berusaha menjaga agar pajak tetap dibayar di tempat aktivitas ekonomi sebenarnya terjadi. Kasus yang kedua adalah kasus penggelapan pajak oleh Robert Brookman. Kasus penggelapan pajak terbesar di Amerika ini melibatkan Robert Brookman, yaitu seorang miliuner dari Texas yang didakwa oleh Kejaksaan Federal Amerika Serikat yang menyembunyikan pajak sekitar 2 miliar US dollar selama hampir 20 tahun. Ia menggunakan perusahaan cangkang dan rekening rahasia di wilayah suaka pajak seperti Bermuda dan Nevis, serta memakai komunikasi terenskripsi dan nama samaran untuk menghindari pelacakan. Skema ini menunjukkan penghindaran pajak yang terorganisir dan juga sistematis, bukan kesalahan administrasi biasa. Brookman juga diduga memusnahkan bukti dan dibantu oleh Robert F. Smith yang kemudian itu menjadi saksi kunci setelah sepakat membayar kewajiban pajaknya sendiri. Brookman itu dijerat sebagai tuduhan termasuk penggelapan pajak, penipuan, dan pencucian uang, tetapi ia dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini menegaskan bahwa individu kaya itu dapat menggunakan struktur lintas negara dan juga kerahasiaan finansial untuk menghindari pajak dalam skala besar. Sehingga pengawasan internasional dan kerjasama antar otoritas pajak itu menjadi sangat penting agar praktik seperti ini bisa terungkap dan juga ditindak. Saya akan menjelaskan analisis dari kasus kedua, yaitu kasus penggelapan pajak yang melibatkan Robert Brookman
menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan sistem pajak internasional. Selama hampir 20 tahun, ia diduga mampu menyembunyikan pendapatan melalui perusahaan cangkang dari rekening rahasia di wilayah surga pajak, seperti Bermuda dan Nevis. Hal ini menandakan bahwa celah regulasi lintas negara masih dimanfaatkan oleh individu dengan sumber daya besar untuk menghindari kewajiban pajak. Praktik tersebut juga diperkuat dengan penggunaan teknologi seperti email terenskripsi dan nama sandi yang membuat pelacakan menjadi lebih sulit bagi otoritas pajak. Selain itu, keterlibatan Robert F. Smith dari Vista Equity Partners memperlihatkan bahwa penggelapan pajak berskala besar sering melibatkan jaringan profesional, bukan hanya tindakan individu. Kerja sama Smith sebagai saksi kunci memang membantu penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan, karena pihak yang terlibat dapat memperoleh keringanan dengan bekerja sama. Namun di sisi lain, pernyataan Jaksa David L. Anderson menegaskan bahwa kompleksitas kasus tidak boleh menjadi alasan pembelaan, sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap dijaga. Namun ada juga, yaitu sedikit analisis bahwa ahli waris Robert Brockman sepakat membayar sekitar 12,5 triliun untuk menyelesaikan kasus penipuan pajak terbesar terhadap individu di Amerika Serikat. Brockman sebelumnya dituduh menyembunyikan lebih dari 2 miliar USD pendapatan melalui jaringan perusahaan luar negeri selama tahun 2004 sampai 2018 untuk menghindari pajak. Setelah ia meninggal pada 2022, gugatan dilanjutkan terhadap harta warisannya dan akhirnya diselesaikan dengan pembayaran tersebut sebagai penutup sengketa pajak. Nah, secara keseluruhan, kasus ini memperlihatkan bahwa sistem pajak global masih memiliki kelemahan dalam transparansi dan koordinasi antar negara. Penghindaran pajak dalam jumlah besar oleh individu kaya berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan fiskal, karena wajib pajak biasa tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan skema serupa. Oleh karena itu, kasus ini menjadi bukti bahwa diperlukan penguatan kerjasama internasional, transparansi kepemilikan perusahaan, serta peningkatan kemampuan investigasi digital agar praktik penggelapan pajak besar dapat dicegah di masa depan. Nah, terkait kasus sengketa pajak Amazon di Italia dan skema penggelapan pajak Robert Brockman menjadi bukti nyata atas meningkatnya ketegasan otoritas fiskal global dalam memerangi praktik penghindaran pajak yang sistematis. Kedua kasus ini menggarisbawahi bahwa baik korporasi multinasional yang memanfaatkan celah profit shifting maupun individu yang menyembunyikan aset di negara tax haven kini menghadapi resiko hukum serta denda finansial yang sangat berat. Hal ini mencerminkan transisi menuju era transparansi pajak internasional, di mana integrasi data lintas negara dan pengawasan ketat terhadap struktur keuangan kompleks menjadi instrumen utama untuk memastikan keadilan distribusi beban pajak dan menjaga integritas sistem ekonomi global. Nah, pandangan dari kelompok kami yaitu kasus Robert Brockman ini merepresentasikan puncak dari kejahatan kerah putih modern yang menggabungkan eksploitasi jurisdiksi offshore dengan teknologi komunikasi terenskripsi untuk menyembunyikan pendapatan sebesar 2 miliar dolar. Dakwaan ini tidak hanya menyoroti kegagalan kepatuhan pajak skala besar, tetapi juga pengungkapan adanya skema penipuan sekuritas dan pencucian uang yang mencederai integritas pasar modal serta kepercayaan investor. Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi presiden penting bagi otoritas fiskal global bahwa penggunaan struktur keuangan yang kompleks dan rahasia tidak lagi menjadi jaminan keamanan dari jangkauan hukum.
sekaligus menegaskan urgensi transparansi digital dan kolaborasi lintas negara dalam menegakkan keadilan fiskal.